Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya berjudul Evaluasi Pembelajaran. Di sini saya Khairunisa NIM 009 sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga. Pemateri pertama yaitu Saudari Ines Indiana, pemateri kedua yaitu Eudora Hana Kalista, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri Khairunisa, pemateri keempat yaitu Nur Aisyah Humeroh. Saya Ines Indiana NIM 1903016020. Saya di sini sebagai pemateri dan saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan evaluasi pembelajaran. Jadi, menurut William dalam bukunya, perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Perencanaan itu mengandung rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode, prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan jadwal sehari-hari. Evaluasi adalah suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba untuk membuat suatu keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran menurut norma adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat suatu keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran tersebut telah dicapaikan oleh siswa. Jadi dapat disimpulkan pengertian perencanaan evaluasi pembelajaran adalah rangkaian putusan yang diambil untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eudora Hana Kalista NIM 1903016018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan evaluasi menurut buku Zainal Arifin yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Analisis kebutuhan merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Kedua, menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini dirumuskan secara jelas dan tegas karena menjadi dasar untuk menentukan arah ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Pengidentifikasian kompetensi dilakukan oleh guru berdasarkan kompetensi yang ada dalam kurikulum yang berlaku, mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, hingga indikator. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi penilaian relevan dengan materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Fungsinya sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi disusun berdasarkan silabus setiap mata pelajaran. Jadi, guru harus menganalisis silabus terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi. Yang kelima, ada mengembangkan draft instrumen. Draft instrumen penilaian dapat berupa bentuk tes maupun non-tes. Bentuk tes mengharuskan guru membuat soal. Penulisan soal adalah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik untuk pertanyaan maupun bentuk jawaban. Yang keenam, ada uji coba dan analisis soal. Uji coba dan analisis soal bertujuan untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, dan bahkan dibuang sama sekali, serta soal mana yang baik untuk dipergunakan selanjutnya. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami uji coba dan revisi yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Analisis empiris dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang digunakan. Yang ketujuh, ada revisi dan merakit soal. Soal yang sudah diuji, coba, dan dianalisis, kemudian direvisi sesuai dengan
proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dari segi bahasa atau direvisi total, baik menyangkut pokok soal maupun alternatif jawaban atau option. Untuk kemudian dilakukan perkaitan soal menjadi suatu instrumen yang terpadu dengan memperhatikan validitas skor tes seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, dan penataan soal. Materi yang ketiga yaitu langkah-langkah perencanaan evaluasi pembelajaran. Nah, langkah-langkah di sini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu menghimpun data. Menghimpun data di sini yaitu dengan melaksanakan pengukuran, misalnya dengan tes secara tertulis atau lisan ataupun tes non tulis atau wawancara. Yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Dan keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Yang kelima memberikan interpretasi atau menyimpulkan hasil dari evaluasi tersebut. Dan yang keenam yaitu tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 4, yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi penetapan, dan evaluasi diagnostik. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester. Fungsi dari evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik atau memperbaiki program satuan pembelajaran yang telah digunakan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk mengetahui hingga di mana penguasaan murid tentang bahan yang telah diajarkan dalam suatu program satuan pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi formatif yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan terhadap bahan pelajaran yang telah disajikan. Waktu pelaksanaan evaluasi formatif setiap akhir pekan satuan program belajar mengajar. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru pada akhir semester pembelajaran. Fungsi dari evaluasi sumatif yaitu untuk menentukan angka atau nilai murid yang telah mengikuti program pengajaran dalam satu catur bulan atau 4 bulan dalam semester, akhir tahun, atau akhir dari suatu program bahan pengajar dari suatu unit pendidikan. Aspek yang dinilai dari evaluasi sumatif yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan murid tentang materi pembelajaran yang sudah diberikan, serta kemajuan belajarnya. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif bisa terjadi pada akhir catur bulan, semester, atau akhir tahun. Evaluasi penetapan adalah penilaian yang dilaksanakan bila mana ada kebutuhan untuk menempatkan setiap murid pada kegiatan pendidikan atau program mencari ilmu mengajar yang sesuai dengan kemampuannya. Tujuan dari evaluasi penetapan yaitu untuk menempatkan anak didik pada kedudukan yang sebenarnya, berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan-keadaan lainnya. Fungsi dari evaluasi penempatan yaitu untuk mengetahui keadaan anak termasuk keadaan seluruh pribadinya, agar anak tersebut dapat ditempatkan pada posisi yang tepat. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi penetapan yaitu meliputi keadaan fisik, psikis, bakat, kemampuan atau pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain aspek yang dianggap perlu bagi kepentingan pendidik anak selanjutnya. Waktu pelaksanaannya, penilaian ini sebaiknya dilaksanakan sebelum anak mengikuti proses belajar mengajar yang permulaan. Keempat, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.
Fungsi dari evaluasi diagnostik yaitu untuk mengetahui masalah-masalah apa yang diderita atau yang mengganggu anak didik sehingga ia mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program tertentu. Tujuannya yaitu untuk mengatasi atau membantu pemecahan kesulitan atau hambatan yang dialami anak didik waktu mengikuti kegiatan belajar mengajar pada suatu bidang studi atau keseluruhan program mengajar. Aspek-aspek yang dinilai pada evaluasi diagnostik yaitu hasil belajar, latar belakang kehidupan anak, keadaan keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Waktu pelaksanaan evaluasi diagnostik dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Penilaian kognitif adalah penilaian mencakup kegiatan mental otak, menurut Bloom. Penilaian kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Penilaian kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu tingkat pengetahuan. Pada tahap ini, menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya, misalnya fakta, rumus, terminologi, strategi, problem solving, dan lain sebagainya. Tingkat yang kedua yaitu pemahaman. Pada tahap ini, kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga yaitu tingkat penerapan. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu tingkat analisis. Analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan dan memberikan setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. 5. Tingkat sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Yang keenam yaitu tingkat evaluasi. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Penilaian afektif itu adalah sebuah penilaian yang fokus pada berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, penilaian afektif digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama menimba ilmu di sekolah. Nah, itu untuk melihat perkembangan anak tersebut dan membantunya selama pembentukan jati diri dalam masa belajar di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode menilai afektif. Itu terdapat 2 metode. Yang pertama itu adalah metode observasi atau pengamatan. Nah, untuk menilai afektif, siswa dengan metode observasi atau pengamatan diperlukan pengawasan dan instrumen observasi dari sikap siswanya. Yang kedua, metode laporan diri. Jadi metode laporan diri digunakan untuk menilai afektif dengan alasan bahwa yang lebih mengenal dan mengetahui sikap maupun sifat seseorang itu adalah dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam menerapkan metode ini dibutuhkan kejujuran dalam menilai karakteristik afektif yang ada pada dirinya sendiri. Dalam menilai afektif dengan metode laporan diri diperlukan beberapa instrumen seperti angket dengan konten yang cukup banyak. Beberapa instrumen tersebut adalah instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, dan instrumen nilai dan instrumen moral. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik adalah penilaian untuk mengunggah potensi keterampilan atau penampilan seseorang dalam mengaplikasikan bidang keilmuannya. Penilaian aspek psikomotorik lebih mengutamakan aspek proses, bukan hasil, di mana akan banyak sekali aspek-aspek yang nantinya dapat dinilai dari psikomotor siswa setelah mereka menerima
informasi-informasi teoritik. Aspek-aspek untuk menilai ranah psikomotorik ini juga dijelaskan oleh Hamid yang merumuskan kaitan antara kegiatan pembelajaran dengan domain tingkatan aspek psikomotorik, diantaranya gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan terampil, gerakan persepsi, gerakan kemampuan, gerakan indah, dan kreatif. Menurut Dev dan Lutfi juga membagi tingkatan hasil psikomotorik dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, imitasi atau meniru. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperlihatkan sebelumnya. Yang kedua, ada manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Kata kerja yang digunakan pada tingkatan ini antara lain mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, mencampur, dan memilah. Yang ketiga ada presisi atau ketetapan. Kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat, sehingga mampu menghasilkan produk karya yang tepat. Kata kerja yang digunakan pada tingkatan hampir sama dengan kata kerja pada tingkatan manipulasi, tetapi dengan kontrol yang lebih dan kesalahan yang lebih sedikit. Yang keempat ada artikulasi. Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat, sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Kata kerja yang digunakan pada tingkatan ini adalah mengalihkan, mengemas, memutar, menarik, dan mendorong. Contohnya, peserta didik disuruh untuk membuat herbarium. Yang kelima ada naturalisasi atau pengalamiahan. Kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, apabila siswa tiba-tiba disuruh oleh gurunya untuk menggambar sebuah organel sel ke depan kelas, sebagai contoh, tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat menggambar organ sel tersebut dengan bagus. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.